Halo, kali ini kita akan membahas tentang materi pergeseran ukuran atau dilatasi. Nah, sebelum kita ke dilatasi dan makna dilatasi, coba yuk kita sejenak membahas apa itu dilatasi. Kalian pernah nggak melakukan swafoto atau memoto diri sendiri dengan menggunakan ponsel kalian masing-masing? Tentu pernah ya, apa yang terjadi pada saat kalian memotret diri kalian sendiri? Nah, ukuran kalian yang sesungguhnya itu akan lebih kecil berada di ponsel kalian. Artinya, ukuran sebenarnya akan menjadi lebih kecil. Nah, seperti gambar ini, kita melihat bahwasanya sang wanita ini memotret dirinya. Dirinya masuk ke dalam foto tersebut dengan ukuran yang lebih kecil. Sehingga kita dapat menyatakan bahwasanya secara sederhana dilatasi itu adalah proses mengubah ukuran dari suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Nah, jadi dilatasi itu mengubah ukuran bisa dari yang terkecil terus menuju ke bangunan yang besar dan lebih besar atau yang disebut dengan pembesaran maupun sebaliknya dari bangunan yang besar bisa menjadi ke bangunan yang lebih kecil. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk menemukan dilatasi? Jadi ada dua hal yang diperlukan untuk menemukan dilatasi. Yang pertama adalah faktor skala itu sendiri, yaitu ukuran perbesaran maupun pengecilan dari suatu bangun asli. Jadi faktor skalanya berapa itu harus diketahui. Kemudian yang kedua, pusat dilatasi itu sendiri atau koordinatnya. Pusatnya di mana nih bangun itu berada. Nah, jadi ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menemukan dilatasi, yaitu faktor skala dan pusat dilatasi. Kemudian cara melakukan dilatasi. Cara melakukan dilatasi, jika diketahui suatu bangunan berada pada pusat dilatasi 0,0 dengan faktor skala K, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya X, Y akan didilatasi dengan faktor skala tertentu. Contohnya seperti ini. Ada bangun A, B, C, D yang berada pada titik-titik seperti di gambar. Nah, persegi panjang ABCD ini akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Jadi pusat koordinatnya itu 0,0. Nah, sehingga kita dapat menentukan dulu titik-titiknya. Nah, titik A ini berada di 0,0. Kita pindahkan A 0,0. Kemudian titik B, ini B, ada di 0,2. Titik C ada di 4,2. Dan titik D ada di 4,0. Kemudian kita akan dilatasi dengan faktor skala 2. Artinya kita tinggal mengalihkan saja 2 faktor skala 2 dikali 0. Berarti 0 dan 0 dikali 0, 0. Nah, kita tentukan titiknya seperti ini. Titiknya adalah di 0,0. Kita beri nama A aksen. Kemudian untuk B 0,2. Yang 0 kita kalikan dengan 2, faktor skala 2, hasilnya 0. Dan yang 2 kita kalikan dengan faktor skala 2, hasilnya 4. Berarti kita sebut namanya B aksen sama dengan 0,4. Kita letakkan di B aksen 0,4. Kemudian demikian untuk yang C, kita bisa dapat C aksen 8,4. Kita berikan titik C aksen 8,4. Dan D 4,0 mendapatkan D aksen 8,0. Nah, kita tinggal buat titik. Kemudian dari gambar ini kita dapat tarik garis-garisnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, tadi dari persegi panjang yang tadi kita sudah dapat, kemudian kita tinggal pisahkan saja nih dari gambar yang tadi. Nah, A, B, C, D, dan juga A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, kalau kita hitung panjang lebarnya 1, 2. Jadi ada 2 satuan. Setelah
panjangnya ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah dilatasi dengan faktor 2, otomatis yang 2 ini dikali 2 jadi 1, 2, 3, 4. Dan yang lebarnya menjadi 4 dikali 2 menjadi 8. Kira-kira sudah mengerti ya tentang dilatasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P 1,2, Q 4,2, dan R 1,4. Diminta gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, minus 2, dan setengah. Nah, kita sudah gambarkan ini P 1,2, 1, 2, Q 4,2, 4, 2, dan R 1,4, 1,4. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Kita mau faktor dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, kita sudah tahu bahwasannya titik X, Y akan didilatasi menjadi faktor skala 2. Kita tinggal kalikan dengan 2, berarti 2X dan 2Y. P 1,2 menjadi 2,4, Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4, R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Nah, kita tinggal pindahkan saja titik P aksen ini 2,4, kita tinggal pindahkan ke titik 2,4. Q aksen 8,4 dan R aksen 2,8. Kita tinggal satukan garisnya jadi seperti ini dia. Dia mengalami perbesaran. Kemudian untuk faktor skala minus 2, kita tinggal masukkan ke rumusnya tadi. P aksen menjadi minus 2, minus 4. Q aksen minus 8, minus 4. Dan R aksen minus 2, minus 8. Kalian sudah tahu ya dari mana datangnya ya. Nah, kita tinggal gambarkan saja. Titik yang tadi, kita pindahkan P aksen itu minus 2, minus 4. Ini minus 2X-nya. Dan minus 4Y-nya. Kemudian Q aksen itu berada di minus 8, minus 4. Dan R aksen itu ada di minus 2, minus 8. Kita tinggal gambar dan menghasilkan segitiga yang mengalami perbesaran. Kemudian dengan faktor skala setengah, kita masukkan P aksen setengah 1, Q aksen 21, R aksen setengah 2. Nah, kita tinggal gambar titik-titiknya. Setengah 1, P aksen, Q aksen 2,1, dan R aksen setengah, 2. Nah, dia mengalami pengecilan seperti gambar. Nah, dari faktor skala 2, faktor skala minus 2, dan faktor skala setengah, kita bisa lihat bahwasanya di faktor skala 2, dia akan mengalami pergeseran ukuran menjadi ukuran yang lebih besar. Setelah didilatasi dengan faktor skala 2, maka gambar menjadi lebih besar 2 kali dari ukuran sebelumnya. Nah, dia seperti ini. Kemudian kalau dia faktor skala minus 2, gambar tetap menjadi lebih besar 2 kali dengan ukuran sebelumnya, namun gambarnya direfleksikan secara terbalik pada ordinat yang berbeda, kartesius yang berbeda. Sedangkan untuk yang setengah, dia mengalami pengecilan sebanyak 2 kali seperti pada gambar. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen merupakan hasil dilatasi segitiga KLM dengan faktor skala tertentu dengan pusat 0,0. Berapa faktor skalanya? Nah, kita tinggal masukkan saja. Ingat dilatasi dengan pusat 0,0 di mana X, Y didilatasi dengan faktor skala K, maka hasilnya menjadi KX, KY. Kita lihat dulu yang nilai K ini minus 2,2 ya, udah tahu ya titiknya ini titik K. Kemudian yang L 1,1 dan yang M minus 2, minus 1. Dilatasi hasilnya yang K ini dia minus 6,6. Kemudian yang L 3,3 dan yang M minus 6, ini dia minus 6, minus 6, minus 3. Kita mau tinggal masukin aja faktor dilatasi dengan faktor skala tertentu.
Jadi kita tinggal buat minus 2, ini kan minus 2 kan, dikali K faktor skalanya, koma, 2 juga dikali K, hasilnya menjadi minus 6,6. Nah, K sama dengan minus 6, ini dia minus 6, dibagi minus 2, sorry ini minus 2, atau 6 dibagi 2 hasilnya 3. L juga sama, berarti K, K sama dengan 3,3. Ya, K, K sama dengan 3,3. Kenapa K? Karena dia 1K. 1 kali K, 1 kali K. Kalau 1 dikali K hasilnya adalah K. 3. Nah, kira-kira yang M bagaimana? Ya, kita tinggal kalikan saja. Minus 2K, minus K sama dengan minus 6, minus 3. Kita tinggal bagikan minus 6 dibagi minus 2, atau minus 3 dibagi minus 1 hasilnya 3. Nah, setelah kita hitung semua, ternyata faktor skalanya itu sama besar, yaitu 3. Nah, kira-kira sudah paham ya? Kemudian, setelah semuanya itu, otomatis arti dilatasi itu bergeser kan? Nah, jadi dilatasi itu adalah pergeseran suatu titik atau benda, ini pergeseran ya, pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser tetapi juga dapat diperbesar maupun diperkecil. Nah, atau kita dapat secara sistematis dapat kita buat menjadi Px, Y dilatasi dengan pusat O ini berarti 0,0 dengan skala K menjadi P aksen Kx di Ky. Sedangkan pada satu titik di mana titiknya itu berada pada titik S, P, Q dengan faktor skala K, maka dapat didilatasi menjadi P aksen P ditambah K dikali X dikurang P, Q ditambah K dikali Y dikurang Q. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung datang ke contoh soal. Suatu titik minus 3,4 dilatasi dengan perbesaran, nah pada pusat O, itu berarti 0,0, dengan skala 2. Carilah titik bayangan tersebut. Tinggal masukkan saja, P minus 3,4 didilatasi oleh titik pusat 0 dengan skala 2. Maka tinggal kalikan, minus 3 dikali 2, minus 6, dan 4 dikali 2, 8. Nah, ini sudah tahu ya, sudah gampang lah. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Suatu titik didilatasi dengan aturan sebagai berikut. P, 8,A didilatasi pada pusat O dengan faktor skala 2 menghasilkan P aksen B, minus 12. Maka hitunglah A kuadrat ditambah B. Atau yang pertama kita cari adalah A. Berarti menjadi seperti apa? P8A, kita masukkan rumusnya seperti ini, kemudian kita tinggal cari. 8 dikali minus 2, hasilnya B. Maka B sama dengan minus 16. Kemudian untuk yang A ini A. A dikali minus 2 sama dengan minus 12. Sehingga hasilnya adalah minus 12 dibagi minus 2 sama dengan 6. Tapi yang diminta adalah A kuadrat ditambah B. Maka kita tinggal kuadratkan saja. A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah 6 kuadrat ditambah minus 16. Hasilnya adalah 20. Nah, kira-kira sudah paham ya? Coba kita lanjut ke contoh berikutnya. Suatu titik didilatasi dengan aturan sebagai berikut. A setengah, minus 2 didilatasi pada pusat 0, pada pusat O, dengan faktor skala X, sehingga menghasilkan A aksen minus 1/8, 1/2. Maka hitunglah nilai X. Berarti tanya faktor skalanya seperti apa. Yang pertama kita lakukan adalah, kita lihat dulu rumusnya ini. Kita tinggal pilih salah satu aja nih. Setengah X, setengah dikali faktor skala X, hasilnya minus 1/8. Maka X sama dengan minus 1/8 dibagi setengah. Ingat, kalau dibagi kan bisa kita balik menjadi perkalian. Berarti 1/8 dikali 2/1 hasilnya minus 1/4. Nah, kalian juga dapat membuktikan untuk yang minus 2.
Kita tinggal kalikan aja, minus 2 dikali X sama dengan setengah. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya. Kemudian contoh berikutnya. Titik A aksen minus 16,24 merupakan bayangan dari titik A didilatasi dengan notasi S 1,1 minus 4 dengan faktor skala minus 4. Tentukanlah koordinat awal titik A. Nah ini berarti bukan pada pusat O, bukan pada pusat 0,0. Jadi kita masukin rumusnya dulu nih. PX, nah ini tinggal kita ganti aja A. A itu X, Y, kita nggak tahu. Ya, kita masukin dulu lah rumusnya. Nih. A, X, Y kita nggak tahu. Kemudian pada titik S, 1,1 minus 4 K-nya, P aksen sama dengan P. Nah, P, titik ini P, berarti 1 ditambah K, K-nya minus 4 dikali X. Nah, X-nya kita nggak tahu, tetap X dikurang P, 1. Q, 1, ini 1 Q-nya, ditambah K, minus 4, dikali Y dikurang Q. Q-nya 1. Nah, setelah itu kita tinggal keluarkan saja nih. 1 ditambah minus 4 dikali X dikurang 1 sama dengan berapa? Nah, ini dia sama dengan 16, minus 16. Ya udah kita tinggal minus 16. Tinggal angka 1 kita pindahkan jadi kurang. Minus 16 minus 1 itu minus 17. Ini tinggal kita minus 4X kurang 1 sama dengan minus 17. 4-nya pindah ke sebelah. Minus 17 per minus 4. Itu kalau kita sederhanakan, dapat kita sederhanakan 4, 1 per 4 menjadi pecahan campurannya. Maka X, kita tinggal tambahkan angka yang 1 di X ini. Pindah ke sini. 4 ditambah 1 adalah 5/4. Kemudian untuk yang nilainya juga sama aja. Kita tinggal pindahkan yang ini. 1 ditambah 4 minus 4, Y dikurang 1 sama dengan 24. Setelah kita cari, maka didapat nilainya Y sama dengan minus 4/3. Caranya hampir sama saja. Kita tinggal pindahkan sisinya, kemudian kita tinggal cari Y-nya. Kira-kira gampang ya. Nah, kalau belum paham, bisa di stop dulu untuk video yang ini dan dicermati baik-baik. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya titik awalnya, titik A, aksen tadi kan 14 minus 16,24. Ditanyakan koordinat titik awal A, berarti A sama dengan X, Y. X-nya berapa? Ya, 5/4, Y-nya minus 4/3. Kemudian untuk nomor 5. Berikut adalah dilatasi titik P minus 2,3 didilatasi dengan 0,3 menghasilkan P aksen, kemudian didilatasi lagi menjadi P double aksen. Nah, pada titik 0,-2. Ditanya adalah hitunglah nilai bayangan akhir. Udah, ini gampang sekali ya. Coba kira-kira bisa dikerjakan nggak? Nah, oke, kita cocokkan dulu jawaban adik-adik. Ya, P minus 2,3 didilatasi pada pusat 0,3 menghasilkan P aksen. Kalikan minus 2 dikali 3, minus 6, 3 dikali 3, 9. Berarti P aksennya adalah minus 6,9. Tetapi P aksen didilatasi kembali dengan faktor skala 2. Nah, hasil P aksen tadi, P aksen minus 6,9, didilatasi lagi dengan faktor skala minus 2. Kita tinggal kalikan saja minus 6 ke minus 2 dan 9 ke minus 2. Hasilnya adalah P double aksen 12, minus 18. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat A 4 minus 8, B 10 minus 8, C 10 minus 2, dan D 4 minus 2. Diperbesar dengan skala pada pusat 0,0 dengan faktor skala 2 menghasilkan koordinat bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen.
Ditanya tentukanlah nilai titik A aksen dan B aksen, kemudian hitunglah luas bayangan yang dihasilkan. Kita tinggal masukin aja yang ditanya A aksen. A 4, minus 8, ini 4, minus 8, ini dilatasi dengan faktor skala 2, tinggal kita kalikan, maka hasil adalah A aksen 8, minus 16. Kemudian B aksen juga sama, dilatasi dengan faktor skala 2, berarti 2 kali lipat, 20 dan minus 16. Kemudian kita udah tahu dong, yang A aksen menjadi 8 minus 16, dan yang B aksen, B aksen itu adalah 20 minus 16. Untuk luas bayangannya, pertama lihat titik-titik yang sama di dua nama titik. Nah, di A dan di B ini ada titik yang sama, minus 8, minus 8. Nah, yang tidak sama ini, berapa selisihnya? 6. Nah, kita dapat panjangnya 6 satuan. Ya, antara A dan B itu pasti panjang yang pada titik yang sama, tapi panjangnya kita bisa tahu minus 8. 6. Kemudian titik yang lain ada C dan D, berarti ini untuk lebarnya kita bisa lihat di minus 2-nya sama, berarti pada titik yang sama. Panjangnya adalah 10 ke 4, berarti perbedaannya adalah 6 satuan. Maka luas persegi panjang ABCD adalah berapa? Sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 satuan persegi. Itulah luas mula-mulanya. Tapi yang ditanya luas bayangannya. Nah, bayangannya karena dilatasi dengan faktor skala 2, kita tinggal kalikan 2. Maka luas bayangan menjadi 36 satuan persegi dikali 2 sama dengan 72 satuan persegi. Nah, demikian jika dilatasi baik diperbesar maupun diperkecil, ya kita tinggal kalikan saja. Nah, intinya kita lihat dulu nih titik yang memang pada titik yang sama. Artinya ketika titik tersebut sama, tinggal perbedaannya aja. Itu yang menjadi selisih, itu yang menjadi panjang, atau itu yang menjadi lebar, atau itu yang menjadi tinggi. Nah, nanti buat kalian yang memang belum paham, bisa diputar ulang videonya, atau di stop pada bagian yang adik-adik belum tahu. Saya yakin adik-adik pasti bisa menjawab ini jika dicermati secara perlahan, karena sudah dibuat secara detail. Nah, saya rasa terima kasih, sekian dulu. Nanti ketemu lagi untuk video-video selanjutnya. Rajin belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih.